akan membawakan dongeng Nusantara yang berjudul Batu Menangis dari Provinsi Kalimantan Barat. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang wanita tua yang bernama Mak Dasa. Ia tinggal bersama putrinya yang bernama Darmi. Setiap hari, Mak Dasa bekerja di sebuah ladang sempit peninggalan mendiang suaminya. Biasanya setelah berladang, Mak Dasa menjual kayu bakar yang ia temukan. Ia harus berjalan jauh sekali hingga sampai di pasar penduduk. Sayangnya, putrinya Darmi adalah seorang yang cantik jelita. Namun kerjanya hanya bersolek dan bermalas-malasan saja. Ia tidak pernah mau membantu ibunya bekerja di ladang. Tidak mau, Ibu. Aku tidak mau. Nanti kulitku jadi kusam. Pada suatu hari, Ibu, bedakku sudah habis dan aku mau beli sisir yang baru. Tapi ingat ya, Bu, nanti Ibu harus berjalan di belakangku, pinta Darmi. Permintaan Darmi tidak bisa ditolak oleh Mak Dasa. Maka Darmi menggunakan bajunya yang terbaik dan dandanannya yang paling cantik. Ia berjalan di depan ibunya dengan wajah yang angkuh. Sedangkan Mak Dasa hanya menggunakan baju yang lusuh. Sepanjang perjalanan, Darmi hanya mengeluh dan mengeluh saja. Panas sekali, Bu. Aku tidak sanggup berjalan sepanjang ini. Kapan kita akan sampai, Bu? Keluh Darmi. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang menghampiri Darmi dan bertanya kepadanya. Wahai gadis cantik, siapakah namamu? Dan siapakah wanita tua yang menggunakan baju lusuh dan berjalan di belakangmu? Apakah dia ibumu? Tanya pemuda itu. Darmi memandang pemuda itu sejenak. Ia merasa malu untuk mengakui Mak Dasa sebagai ibu kandungnya. Bukan, dia itu bukan ibuku, melainkan pembantuku. Mendengar jawaban Darmi, Mak Dasa sungguh kecewa. Ia menasihati Darmi agar tidak mengulanginya lagi. Tapi Darmi malah makin menjadi-jadi setiap orang bertanya kepadanya. Sungguh sakit hati Mak Dasa mendengar jawaban Darmi. Sakit bagaikan iris sembilu. Lalu Mak Dasa berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, hamba tidak sanggup menerima penghinaan anak hamba ini. Sungguh telah membatu hatinya itu. Maka ya Tuhan, hukumlah anak hamba yang durhaka ini menjadi batu. Tangis Mak Dasa. Menjadi gelap. Dia sedang berjalan merasa aneh. Kakinya tidak bisa digerakkan. Kaki hingga pinggang Darmi mulai menghitam dan membatu. Sadarlah Darmi bahwa ia telah menyakiti hati ibunya. Ibu, maafkan aku, Ibu. Aku berjanji tidak akan melakukannya lagi, Ibu. Ibu, maafkan aku, Ibu. Tolong aku, Ibu. Ibu, tolong! Tolong aku! Namun, semuanya telah terlambat bagi Darmi. Mak Dasa tidak berusaha sama sekali untuk mengabulkan permintaan putrinya itu. Batu jamaah Darmi terus-menerus meneteskan air mata penyesalan. Sejak saat itu, masyarakat setempat menyebut batu tersebut dengan sebutan Batu Menangis. Tamat. Pesan moral dari cerita ini adalah kedurhakaan kepada kedua orang tua kita akan menyebabkan kemurkaan Tuhan kepada pelakunya. Maka senantiasalah kita untuk menghormati kedua orang tua kita. Demikianlah akhir cerita legenda Batu Menangis. Hari ini saya akan menceritakan legenda Sang Maling Kundang.
Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda dan seorang anak laki-laki. Janda ini bernama Made Rubaya dan anak laki-laki ini bernama Maling Kundang. Mereka tinggal di sebuah pantai yang bernama Pantai Air Manis yang berada di Padang, Sumatera Barat. Sejak kanak-kanak, Maling Kundang sudah menjadi yatim karena ditinggalkan oleh ayahnya. Setelah Maling Kundang beranjak dewasa, Maling Kundang meminta restu dan meminta izin kepada ibunya untuk berlabuh di pulau seberang. Saat itu, Made Rubaya pun mengizinkan Maling Kundang untuk berlabuh di pulau seberang. Pada saat itu ada kapal yang cukup besar berhenti di pulau tersebut untuk menjemput Maling Kundang. Maling Kundang pun pergi naik kapal dan meninggalkan kampung halamannya. Selang beberapa hari, hari berganti bulan, bulan berganti tahun, Maling Kundang sudah tidak pernah mengabari ibunya. Pada suatu hari, ada kapal yang cukup besar berhenti di pulau tersebut. Itu adalah kapal Maling Kundang yang bersama istrinya. Banyak orang berkerumun untuk melihat siapa yang turun dari kapal tersebut. Saat Made Rubaya mendengar perkataan orang-orang, Made Rubaya pun berlari dan mengingat apakah itu anaknya Maling Kundang. Tak lama kemudian, ada sepasang suami istri yang turun dari kapal tersebut. Saat itu, Made Rubaya pun berlari dan memeluk erat Maling Kundang dan berkata, "Hai Maling Kundang, ini aku ibumu, apakah mengenalku? Kau sudah cukup lama meninggalkanku. Masakah kau tidak pernah mengabariku?" Saat itu Maling Kundang tidak percaya kalau itu adalah ibunya. Istri Maling Kundang pun berkata, "Juh, apakah itu ibumu? Kau sudah membohongiku selama ini. Katamu ibumu bangsawan seperti kami." Saat itu Maling Kundang pun mendorong dan menjatuhkan ibunya. Saat itu Maling Kundang berkata, "Aku tidak mempunyai ibu yang sepertimu. Ibuku ini bangsawan, tidak dekil sepertimu," kata Maling Kundang. Saat Made Rubaya mendengar kata Maling Kundang, Made Rubaya pun sedih karena Maling Kundang tidak mengakui ibunya. Pada saat itu Maling Kundang pun pergi bersama istrinya untuk meninggalkan pulau tersebut. Saat itu Made Rubaya berdoa sambil menangis. "Ya Allah yang Maha Kuasa, maafkanlah perbuatanku yang seperti tadi. Jika itu benar bukan anakku, maafkanlah perbuatanku. Jika itu benar-benar anakku, buatkanlah perbuatan yang adil baginya." Saat itu Tuhan pun mendengar doa sang Made Rubaya. Tak lama kemudian ada badai topan yang cukup besar menghempaskan kapal Maling Kundang sampai pecah berkeping-keping. Keesokan harinya terlihat dari bukit ada kapal yang menjadi batu dan ada bentuk orang yang bersujud dan menjadi batu. Konon katanya itu adalah kapal yang ditumpangi Maling Kundang dan itu Maling Kundang menjadi batu karena sudah durhaka kepada ibunya. Saat itu banyak ikan-ikan yang di sekitaran orang yang bersujud dan menjadi batu. Konon katanya itu adalah tulang rusuk istri Maling Kundang yang mencari-cari Maling Kundang. Sekian cerita legenda Maling Kundang. Terima kasih. Batu menangis.
Alkisah. Di sebuah desa terpencil di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda tua miskin dengan putrinya yang cantik jelita bernama Darmi. Darmi, gadis cantik yang pemalas, manja, dan semena-mena kepada ibunya. Suatu hari, Ibu Darmi ingin berbelanja ke pasar. Darmi pun menitipkan pesan agar ibunya membelikannya sebuah alat kecantikan. Tetapi Ibu Darmi tidak mengerti apa yang dimaksud alat kecantikan tersebut. Ibu Darmi pun mengajak Darmi untuk menemaninya ke pasar. Tapi Darmi tidak mau ikut ibu ke pasar. Namun setelah didesak, akhirnya Darmi mau ikut ibu ke pasar. Tapi dengan satu syarat. Ibu Darmi harus berjalan di belakang Darmi. Walaupun sedih, Ibu Darmi tetap menuruti kemauan putrinya. Berangkatlah mereka ke pasar secara beriringan. Darmi di depan memakai baju yang sangat cantik dan wajah yang terlihat sangat cantik. Sedangkan Ibu Darmi berjalan di belakang Darmi mengenakan baju yang sangat kotor dan bau. Di tengah perjalanan, Darmi bertemu dengan temannya. "Hai Darmi, mau kemana kamu?" "Hai, aku mau ke pasar." "Siapa di belakangmu itu? Apakah dia ibumu?" "Tentu saja bukan. Masa dia ibuku? Jelek, kotor. Dia membantuku." "Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini. Hamba sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap hamba yang durhaka ini. Berilah hukumannya setimpal kepadanya." Tiba-tiba langit menjadi gelap. Petir menyambar-nyambar. Hujan pun turun dengan deras. Perlahan-lahan kaki Darmi mulai kaku. Darmi pun panik. "Ibu, ibu, kenapa dengan kakiku, Bu? Maafkan Darmi, Bu. Darmi tidak akan mengulangi lagi, Bu." Namun, apa boleh buat? Nasi sudah menjadi bubur. Hukuman itu tidak bisa lagi dihalangi. Perlahan-lahan badan Darmi menjadi batu. Mulai dari kaki, badan, lalu kepala. Sebelum kepala Darmi menjadi batu, Ibu Darmi melihat air mata jatuh dari kedua mata anaknya. Dan akhirnya Darmi pun menjadi batu. Apapun keadaan ibu kita, bagaimanapun apapun ibu kita harus menyayangi dan menghormatinya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia.
Legenda Danau Toba. Di suatu desa, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Toba sangat suka berladang, dan terkadang ia juga suka memancing. Suatu hari, Toba pergi untuk memancing di danau dengan hati yang sangat senang. Tapi entah kenapa, hari itu sulit sekali Toba mendapatkan ikan. Tiba-tiba, Toba pun mendapatkan satu ikan. Dengan hati yang gembira, Toba pulang membawa ikan itu ke rumahnya. Toba pun meletakkan ikan itu di atas meja dan ia tinggalkan untuk mencari kayu bakar di hutan. Betapa terkejutnya Toba saat tiba di rumah karena melihat ikan yang ia tangkap itu berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Toba sangat menyukai wanita itu dan mengajak wanita itu untuk menikah dengannya. Wanita itu pun menyetujui permintaan Toba, tetapi dengan satu syarat, yaitu Toba tidak boleh memberitahukan kepada siapapun juga bahwa ia adalah ikan. Suatu hari, Samosir disuruh oleh ibunya untuk membawa bekal kepada ayahnya. Di tengah jalan, Samosir memakan bekal untuk ayahnya itu. Tanpa ia sadari, Samosir memakan semua bekal yang diberikan ibunya untuk ayahnya itu. Dengan wajah yang sangat gelisah, Samosir pergi ke ladang ayahnya untuk mengantarkan bekal itu. Betapa terkejutnya Toba saat melihat bekal yang diberikan oleh istrinya itu dihabiskan oleh anaknya. Toba pun marah dan berkata, "Dasar kau anak ikan." Samosir pun menangis dan pulang kepada ibunya. Di rumah, ibunya sangat terkejut melihat anaknya itu menangis. Ibunya pun bertanya kepada Samosir, "Nak, mengapa engkau menangis?" Samosir pun menjawab, "Ibu, ayah bilang aku anak ikan." Betapa terkejutnya wanita itu saat mengetahui bahwa janji yang telah disetujui oleh Toba dilanggar oleh dia. Wanita itu pun menyuruh Samosir untuk pergi ke atas bukit yang tinggi. Ia pun berlari ke dalam danau dan berubah menjadi wujud ikan lagi. Tiba-tiba, hujan yang sangat deras datang dan membuat kawasan itu banjir. Toba pun juga tenggelam di kawasan itu. Sekarang, tempat yang waktu itu banjir dan berubah menjadi danau. Danau itu pun dinamai Danau Toba. Dan bukit yang ada di dekat danau itu dinamai Bukit Samosir. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo teman-teman, dengarkan ceritaku ya. Legenda Malin Kundang. Kisah ini terjadi di pesisir pantai Padang, Sumatera Barat. Dahulu kala, ada seorang janda bersama anak lelakinya. Perempuan itu bernama Mandirbaya, sedangkan anak lelakinya bernama Malin Kundang. Sejak kecil loh, Malin Kundang sudah menjadi yatim. Beranjak dewasa, ia ingin mengubah nasibnya menjadi orang besar dan pergi ke negeri seberang. Akhirnya, ia pun meminta doa restu dari sang ibu. "Ibu,
Izinkan anakmu ini untuk mengubah nasib dan pergi ke negeri seberang. Baiklah nak, ibu restui. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Ada sebuah kapal besar yang berlabuh di pantai air manis. Hati Malin Kundang semakin kuat untuk pergi ke negeri seberang. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Malin Kundang meninggalkan ibunya tanpa memberi kabar sedikitpun. Hingga pada suatu hari, ada sebuah kapal besar yang berlabuh di pantai air manis. Mandirubaya sangat yakin bahwa lelaki muda itu adalah Malin Kundang. Tanpa canggung, ia langsung memeluk Malin erat-erat. Malin, Malin, anakku, mengapa engkau meninggalkan ibu sangat lama? Kemudian istri Malin Kundang menghina ibu Malin Kundang. Ih, wanita tua inikah ibumu? Mengapa kau membohongi aku? Kau pernah bilang bahwa ibumu adalah seorang bangsawan. Tanpa berpikir panjang, Malin Kundang langsung mendorong wanita tua itu hingga jatuh ke pasir. Malin, anakku, aku ini ibumu, nak. Hei perempuan tua, ibuku tidak sepertimu. Engkau tampak miskin dan kotor. Malin Kundang pun mendorong wanita tua itu hingga jatuh pingsan. Nggak boleh ya teman-teman. Ini perbuatan tercela. Karena surga ada di telapak kaki ibu. Ketika Mandirubaya sadar, pantai air manis sudah sepi. Kapal Malin Kundang sudah tak nampak lagi. Akhirnya Mandirubaya pun segera berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, jika dia bukan anakku, aku maafkan perbuatan tadi. Jika dia memang benar anakku, aku mohon keadilanmu. Tiba-tiba, yang awalnya cuaca cerah berubah menjadi gelap. Dan datanglah badai besar yang menghantam kapal Malin Kundang. Kapal itu hancur berkeping-keping hingga terseret ombak ke pantai. Keesokan harinya, di kaki bukit, nampak sebuah kapal yang sudah hancur. Konon, itu adalah kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu, ada sebongkah batu yang menyerupai manusia. Konon, itulah tubuh Malin Kundang, si anak durhaka. Di ujung sebongkah batu itu berenang-renang ikan teri, belanak, dan tenggiri. Konon, ikan-ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Demikian cerita dariku. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum. Legenda Malin Kundang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda tua bernama Mandirubaya dengan seorang anak laki-lakinya bernama Malin Kundang. Mereka tinggal di perkampungan pantai air manis. Sejak kanak-kanak, Malin Kundang sudah menjadi seorang anak yatim sepeninggalan ayahnya. Ketika ia tumbuh dewasa, ia berniat untuk mengubah nasibnya dengan pergi merantau ke negeri seberang. Pada suatu hari, ia meminta restu kepada ibunya untuk merantau. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Pada saat itu juga, sebuah kapal besar berlabuh di pantai air manis. Kapal itu mengukuhkan hati Malin Kundang untuk merantau ke negeri seberang. Hari berganti bulan, bulan pun berganti tahun. Malin Kundang sudah lama merantau tanpa memberi kabar kepada ibunya. Pada suatu hari, sebuah kapal besar nan mewah berlabuh di pantai air manis. Mandirubaya pun ikut berdesakan untuk melihat kapal itu. Ia yakin bahwa seorang pemuda yang duduk di kapal itu adalah anaknya Malin Kundang. Tanpa rasa canggung, ia memeluk erat-erat Malin Kundang seakan-akan ia tidak mau kehilangan anaknya lagi. Mandirubaya pun berkata, Malin anakku, sudah sekian lama kau meninggalkan ibumu ini, nak. Aku sangat merindukanmu, Malin, kata Mandirubaya. Malin terkejut
dan tidak percaya bahwa wanita tua itu adalah ibunya. Tanpa berpikir panjang, istri maling kundang yang cantik jelita itu menghina ibu maling kundang yang merupakan mertuanya. Wanita kotor ini ibumu maling. Selama ini kau telah membohongiku ya, kata istrinya. Katamu ibumu adalah seorang yang kaya dan sederajat dengan keluargaku. Istri maling kundang terus mencaci maki. Mendengar omongan dari istrinya, ia pun langsung mendorong Mandi Rubaya hingga jatuh ke pasir. Mandi Rubaya berusaha bangkit untuk meyakinkan maling kundang bahwa ia adalah ibunya. Maling anakku, aku ini adalah ibumu, nak, ibu kandungmu sendiri, kata Mandi Rubaya. Maling pun berkata, ibuku tidak sepertimu, ibuku adalah seorang yang kaya dan sederajat dengan istriku, kata maling kundang sambil mendorong Mandi Rubaya hingga pingsan. Setelah Mandi Rubaya sadar, ia melihat bahwa pantai air manis sudah sepi dan kapal maling kundang sudah jauh dari pantai air manis. Hatinya perih seperti ditusuk-tusuk. Ia pun menengadahkan tangan ke langit sambil berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, mohon berilah petunjuk untukku. Jikalau pemuda tadi bukanlah anakku, aku memaafkan perbuatannya tadi. Tetapi jika dia benar memang anak kandungku maling kundang, aku meminta keadilanmu ya Tuhan, kata Mandi Rubaya. Yang semulanya cuaca cerah menjadi gelap gulita. Tiba-tiba sebuah badai besar datang dan menghantam kapal maling kundang. Keesokan harinya terlihat di kaki bukit serpihan-serpihan kapal yang sudah menjadi batu. Tidak jauh dari bukit itu tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon itu adalah tubuh maling kundang, si anak durhaka yang terkena kutukan ibunya. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri yang konon merupakan serpihan tubuh istrinya yang terus mencari maling kundang. Sekian cerita dari saya, terima kasih.